Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Fabrikers, selamat datang di konten jurnalkawasan.com. Fabrikers jadi YouTubers. Tema yang akan kita angkat hari ini, penanganan COVID-19 di perusahaan dari segi preventif, action, sampai kondisi paling memprihatinkan. Kami dari sahabat-sahabat kami dari praktisi K3L, terima kasih sudah hadir. Di depan kami yang pertama adalah Pak Dodi Chandra sebagai Ketua Aliansi K3L. Assalamualaikum Pak Sabto. Salam sehat selalu. Baik, terima kasih. Terus kemudian saya juga ada sahabat karib juga nih ya, Ibu Neng, cucu Asmara, sarjana komputer, praktisi K3L juga. Terima kasih. Halo, iya Pak Sabto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya. Alhamdulillah sehat selalu semuanya. Kita praktisi nih, yel-yel dulu kali ya. Baik. Okay. Oh iya, lebih menghangatkan suasana. Betul. Terima kasih. Seperti Baik. biasa ya kita ya. Sabto pimpinnya. Oke, terima kasih. Karena kita selalu mengedepankan tentang keselamatan dan kesehatan, maka kita perlu semangat pagi, salam sehat selalu, safety yes, accident no. Oke. Seperti biasa lah ya. Seperti Safety, biasa. yes, accident no. Oke. Baik, sebenarnya di season ini memang sangat-sangat kita butuhkan ya. Memang suasana COVID-19 ini kita sangat-sangat memprihatinkan di Indonesia terutama. Nah, sebenarnya saya akan tanyakan terlebih dahulu nih terkait preventive action nih di rumah terlebih dahulu. Seperti apa Ibu Neng? Wow, preventive action di rumah ya. Yeah. Apa sih yang kita lakukan ketika kita sampai rumah gitu? Jangan Betul. sampai virus itu masuk ke rumah, intinya gitu. Saya sih Pak begini ya, saya whatever lah kalau misalkan bicara ini virus itu buatan manusia lah atau ada unsur politik, bisnis sebagainya sih saya whatever masalah itu. Tapi yang lebih saya tekankan adalah virus itu jangan masuk ke kita terutama dan keluarga. Udah itu aja sih sebenarnya, lebih itu. Nah, gimana sih supaya jangan sampai masuk ke rumah kita ya, terutama rumah lah, karena di situ kan pasti ada keluarga tersayang ya, ada anak gitu kan dan sebagainya. Nah, preventive actionnya adalah apa? Ketika saya dari luar Pak, saya nggak langsung ke anak nih Pak, tapi lebih ke di depan suka ada tempat cuci tangan ya, cuci tangan dulu, terus pas mau masuk juga saya langsung ganti baju, mandi dan sebagainya. Nah, terus saya juga sering rajin sih Pak, kalau misalkan kayak gagang pintu dan sebagainya tuh kita ini ya Pak lebih ke kasih disinfektan dan sebagainya sih seperti itu, dan lebih ke badan kita sendiri pun asupannya ya Pak ke vitamin atau dan sebagainya, makanan-makanan yang bergizi. Itu sih lebih ke preventive action untuk di rumah gitu. Baik. Sih pengalaman saya pribadi seperti itu. Oke, bagus sekali ya, terima kasih. Oke, selamat datang, sudah Zoom ya, sudah hadir Bapak Bambang. Selamat datang, Ketua SK3L Egypt. Assalamualaikum Pak Bambang. Baik. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Pak. Salam sehat selalu ya Pak. Ya, baru ketemu lagi Pak Bambang ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, nanti kita akan tanya-tanya lebih jauh ya Pak Bambang. Ini suhu-suhu kita semua di sini. Jadi saya harapkan nanti dari hari ini bisa sharing Pak ilmunya Pak. Yang deket-deket ya. Baik. Dekat kok kita jarak hanya lewat online aja. Selalu deket Pak. Kalau orang safety itu kan selalu pasti motonya adalah zero accident. Pasti kan dekat, selalu kan satu tujuan Pak Bambang kan. Oke. Oke, baik Pak Bambang, terima kasih sudah hadir hari ini. Pak Bambang, ingin saya tanyakan Pak Bambang terkait FK3L ya, mungkin terkait virus juga. Nah, kalau di kawasan Egypt sendiri di perusahaan itu preventive actionnya seperti apa Pak? Baik, untuk yang di perusahaan, khususnya di kawasan Egypt, itu preventive actionnya seperti apa Pak untuk di perusahaan sendiri? Kalau untuk preventive action masih sama, pas standar lah, prokes biasa lah.
kayak cuci tangan gitu, kayak apa, screening pas masuk kerja, terus screening sakit, terus ada yang monitor menggunakan online. Sama lah kalau untuk masalah ini mah, masalah preventif mah. Cuma kalau kita sekarang lagi sosialisasi ketika bicaranya BCP, karena ini kan terkait bisnis Pak, perusahaan ya, bagaimana kita seorang K3 bisa menyelamatkan bisnis perusahaan gitu. Karena kan saya kebetulan juga sebagai praktisi di BCP ya, Business Continuity Planning. Jadi bagaimana caranya pandemi ini tidak sampai menghancurkan bisnis gitu aja yang kita usahakan. Jadi sampai worst case sampai fasilitas down itu kita harus siapkan apa yang harus kita lakukan, gitu aja. Itu dulu Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Mungkin sharingnya ya nanti akan kita tanyakan lebih lanjut. Oke, baik, untuk sahabat-sahabat kita yang ada di sini, mungkin tergelitik lagi. Sebenarnya virus ini ya terjadi di tanggal 31 Desember tahun 2019, sampai 2 tahun silam ya. Memang di Tiongkok ini penyakit virus ini yang pertama kali muncul di sana. Nah, sekarang kita yang sebagai Fabrikers dan praktisi yang harus mempengaruhi bagaimana sih cara-caranya kedepannya nih, publik juga tetap fight, terus kemudian kita juga tetap sehat, yang pandemi ini mudah-mudahan tetap tetap berlalu seperti itu ya. Nah, saya harapkan sih mudah-mudahan dari sharing-sharing nanti itu kita akan bahas lebih lanjut lagi dengan para suhu juga. Nah, terkait ini untuk mencegah terjadinya COVID-19 ini ya Bu Neng ya. Ini terkait hal ini yang dilakukan tadi di perusahaan mungkin ada screening ya, terus kemudian ada 3M mencuci. Nah, itu apakah sudah maksimal atau belum? Kalau untuk di perusahaan sendiri Pak, pasti masing-masing perusahaan itu mempunyai kebijakan masing-masing ya. Tapi saya yakin sih Pak, masing-masing perusahaan mereka akan melakukan yang terbaik ya. Yang memang semuanya pasti merujuk terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah ya. Nah, dari masing-masing perusahaan sendiri ini yang harus kita gali. Kenapa harus kita gali? Karena pasti masing-masing perusahaan mempunyai kebijakan yang berbeda. Ya, mungkin di tempat saya ataupun di tempat Pak Dodi itu berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya gitu kan, mempunyai kebijakan yang lain gitu. Di tempat saya mungkin untuk tracing seperti apa, di tempat Pak Dodi mungkin seperti apa. Karena itu tidak bisa dipukul rata untuk masing-masing perusahaan. Betul. Ada yang perusahaan memberlakukan ketika memang ada 1-2 orang yang terpapar ya, terkonfirmasi positif gitu, mereka langsung melakukan lockdown. Ada yang seperti itu. Tetapi ada juga perusahaan-perusahaan yang tidak mungkin melakukan itu gitu. Nah, itu masih berbeda-beda Pak kebijakannya. Iya, baik. Oke, jadi memang seperti itu ya. Kita kebijakan berbeda-beda. Berbeda-beda karena melihat dari kondisi si perusahaan sendiri. Tapi saya yakin semua perusahaan memberlakukan yang terbaik gitu. Pasti untuk memberlakukan yang terbaik. Kenapa? Karena supaya perekonomian terus berjalan, tetapi paparan pun juga tidak menyebar lebih jauh, itu sih, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Neng. Ya, sama-sama. Oke, untuk Pak Dodi sendiri ini sebagai Ketua Aliansi K3LH, ini bagaimana sih menanggapi, karena memang COVID ini selalu istilahnya mengerikan lah bagi seluruh ya, karena kalau sudah ada kena COVID itu kita langsung horor lah ya di semuanya. Nah, itu bagaimana untuk menyikapinya supaya kita tidak horor, tidak takut karena virus, terus kemudian protokolnya harus bagaimana, karena anak-anak sekarang kan sulit ya untuk pakai masker yang besar saja, kadang sulit untuk memakai APD ya, seperti itu. Bagaimana Pak Dodi? Silakan Pak Dodi. Jadi gini, Pak Sabto, terima kasih. Kita cerita sedikit ya, bahwa sejarahnya COVID ini kan diawali tadi dari bulan Desember 2019. Lalu membooming pertama kali adalah di China, di Wuhan ya. Iya, betul. Oke. Di Indonesia saya itu sudah mendapatkan informasi dari bulan Januari. Sedikit informasi, berbagi pengalaman aja kita. Saya udah dapat informasi itu dari bulan Januari ke Februari. Jadi pada saat itu Wuhan sedang genting-gentingnya. Dan waktu itu kita juga lihatlah di publik ya, istilahnya Menkes kita masih menganggap remeh kan, seperti itu ya. Jadi, nah
Dari situ sih karena saya perusahaan China di kantor pusat saya di China itu, saya itu dari bulan Januari itu kita udah melakukan preventive action terhadap perusahaan. Yang mana pada waktu itu masker sedang booming-boomingnya, sedang mahal-mahalnya. Itu saya itu sudah mengirim masker untuk di China pada saat itu. Gitu. Jadi di situ saya sharing sama kebetulan atasan saya sendiri orang China langsung. Saya sharing di sana bagaimana kondisi Wuhan saat itu. Memang sangat menakutkan, gitu. Memang sangat menakutkan. Tetapi mereka itu ditenangkan karena sistem pemerintahannya itu dia preventive actionnya sangat cepat. Jadi penanggulangannya itu cepat. Ya kayak kalau kita lihat di berita kan memang benar ya, dibikin rumah sakit dalam waktu 2 minggu. Ya. Dan artinya langsung semua di lockdown, satu area benar-benar di lockdown. Dan ya tidak seperti kita ini kan, kita kan ya masih mempertimbangkan ekonomi gitu ya. Karena kalau kita itu di sini kan bukan lockdown lagi namanya. Pertama kita menghadapi era pandemik awal level 1. Ya, level 1. Ya kan? Lalu berlanjut kita ke PSBB aja ada kali sampai 5 tahap gitu kan. Betul kan? Betul, Pak. Sampai akhirnya PPKM ya. 5 tahap gitu. Setelah itu new normal itu bertahan cuma sampai 4 bulan atau 3 bulan. Iya, sangat menyulitkan ya, luar biasa. Iya, lalu di bulan Januari booming lagi. Setelah itu agak turun lagi, PSBB lagi, ya kan? Di bulan Januari itu kalau nggak salah kita PSBB lagi, terus menurun lagi. Lalu di bulan Juli barulah ditetapkan PPKM darurat, gitu. Karena adanya varian baru oleh Delta dari India katanya. Jadi kalau di preventive actionnya ini ya masing-masing perusahaan sebenarnya sih kalau kita ya diedukasi oleh perusahaan pasti kita udah lebih bagus lah, gitu, dibandingkan dengan kegiatan sosial masyarakat. Hal ini loh yang susah. Gitu. Kalau misalkan pemerintah tanya itu ada sidak apa bagaimana kesiapan kita di industri, saya rasa sih teman-teman kita di sini juga yang tergabung di Zoom ini juga pada saat bekerja itu mereka sudah maksimal, gitu, dibandingkan kita mengelola masyarakat, gitu loh Pak Sabto. Iya betul. Oke Pak Dodi, terima kasih ya sudah sharingnya. Oke, ada yang datang nih, Jom. Selamat datang Pak Dwi Jatmiko. Dari mana Pak Dwi? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dwi Jatmiko? Iya Pak, suaranya agak putus-putus di sini. Oh, putus ya. Oke, apa kabar Pak Dwi? Mungkin lanjut dulu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Oke, dari mana Pak? Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak? Baik, perkenalkan saya Dwi Jatmiko dari PT Yamanasi Indonesia sebagai manajemen representatif dan quality manager di sana. Cuma ya dengan kondisi seperti ini kita saling bahu-membahu bantu top manajemen ya dalam rangka menangani pandemi saat ini. Jadi siapa tahu bisa mengambil manfaat di webinar kali ini. Mohon sharing informasinya. Salam sehat selalu Pak Dwi. Salam sehat selalu Pak Dwi. Baik, sama-sama. Nah, ini yang menggelitik lagi nih terkait vaksin. Ya, nanti kita akan bahas ya. Memang vaksin ini selama ini ada sih yang beberapa vaksin. Yang pertama kali ada vaksin AZ ya, AstraZeneca, Sinovac ya. Variatif lah itu. Variatif. Nah, itu memang ada beberapa rekan-rekan teman-teman saya juga mempertanyakan sebenarnya vaksin itu bagus atau tidak, dan kalau kita tidak divaksin apakah mempengaruhi tubuh kita, imun kita seperti apa? Mungkin bisa diceritakan bagi yang sudah vaksin itu masa inkubasinya berapa lama dan sebagainya. Mending udah berapa kali vaksin? Udah berapa kali? Ya, kebetulan Pak jujur ya, pertama ada vaksin juga saya juga agak ngeri-ngeri sedap. Apakah vaksin ini efektivitasnya seperti apa? Efektivitas vaksin ini seperti apa? Dengan varian vaksin yang berbeda,
apakah jenis virusnya juga Ya, harus yang berbeda atau bagaimana, ya kan? Nah, cuman sih di sini saya nothing tulus Pak. Saya percaya sama pemerintah gitu Oke. kan. Mereka menentukan sebuah vaksin itu juga bukan tanpa dasar. Ya, Pasti betul. sudah ada penelitian-penelitian kan. Nah, saya tadi sudah membaca juga tentang regulasi yang sudah diterbitkan ya, Perpres 14 tahun 2021. Di situ tentang vaksin dan distribusi dan sebagainya ya kan. Nah, vaksin sendiri di situ bahkan ada punishment loh Pak sekarang Pak. Oke. Punishment. Iya Ketika kita nggak mau vaksin itu ada beberapa kerugian di situ. Betul. Nah, kerugiannya salah satu ya yang di Perpres itu adalah penundaan terkait penghentian pemberian jaminan sosial dan bantuan. Nah, itu yang pertama. Itu ada di klausul di 13 ayat 13A ayat 4 ya kan. Nah, yang B-nya untuk penundaan atau pemberhentian layanan administrasi pemerintah. Wow. Itu kan lumayan juga ya Pak ya, Ya, ketika betul. kita mengurus administrasi Akan sulit susah, lah, akan ya, sulit sulit. tanpa Betul. vaksin. Nah, terus ada denda juga. Cuman di situ nggak dikatakan secara eksplisit berapa dendanya. Cuman itu aja sih. Nah, untuk tadi kan Pak Sabto berbicara tentang kesehatan kita sendiri ya. Nah, yang saya tahu Pak, kalau untuk kesehatan kita sendiri adalah vaksin itu memang tidak menjamin kita akan terbebas Dari virus ya. dari virus, tetapi itu mengurangi impactnya gitu. Kekebalan tubuh ketika misalnya sudah divaksin 2 kali lah katakan ya. Nah, terus kita terpapar. Nah, setidaknya kita tidak akan bergejala berat gitu sih Pak. Herd immunity kita tuh sudah terbentuk Sudah terbentuk gitu. ya. Oke. Pak Dodi sendiri sudah vaksin? Iya, alhamdulillah udah Sudah. Sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Alhamdulillah. Saya baru sekali. Bahkan itu antusias masyarakat yang bulan Mei yang sudah Oke. mau vaksin, Baik. saya sudah mendaftarkan diri untuk vaksin. Luar biasa ya Pak. Iya, baru saya cari tempat-tempat yang umum itu belum bisa, jadi saya ngikut program publik waktu itu. Oke Pak Bambang, ada yang mau disampaikan Pak Bambang? Atau sharing-sharing ilmu silahkan Pak Bambang. Iya, Mumpung kita terkait vaksin Terkait nih. vaksin nih Pak Bambang nih. Oke, terkait vaksin ya. Nah, ini pendapat saya aja. Awal-awalnya saya survei ya, sekitar dari April. Itu minat termasuk di kawasan Egypt sendiri, saya melakukan survei teman-teman. Dan minat karyawan itu hanya 20% untuk vaksinasi. Karena percaya segala macam. Ya, saya udah survei, ada evidennya. Dan kemudian setelah adanya beberapa kebijakan yang vaksin itu menjadi persyaratan administratif, itu menjadi peminatnya meningkat gitu. Bahkan ada yang kayak kebelet lah gitu kan. Pengen divaksin gitu ya. Biar apa? Biar bisa bepergian. Dan kebetulan saya sendiri kerja di Hitachi Power System, dan kebetulan teman-teman kita banyak yang ke luar negeri gitu di side project, dan mereka butuh vaksin walaupun beberapa negara belum menerima vaksin yang kita gunakan. Jadi kadang ada cost juga tinggi Pak. Jadi di situ ada beberapa negara seperti, karena kebetulan di Bangladesh project ya. Jadi teman-teman kita tuh harus ke UEA dulu atau Qatar gitu, supaya karena negara tersebut tidak divaksin pun tidak apa-apa, mereka menerima gitu. Gitu seperti itu. Jadi ada cost juga. Jadi lebih condongnya itu lebih bukan sadar akan sebagai sebagai preventif gitu, tapi untuk persyaratan administratif. Ya, karena di pusat sendiri di kami ya di Jepang hanya menyarankan Pfizer dan Moderna gitu. Sementara vaksinnya sendiri terbatas. Iya. Termasuk mungkin banyak yang belum tahu ya, kenapa orang Jepang banyak yang pulang ke Jepang. Iya, Itu betul. kenapa itu Pak? Nah, itu saya kasih bocoran. Aduh. Baik Pak, Apa silakan Pak. nih Pak nih? Lanjut Pak. Lanjut Pak Bambang. Bocorannya kenapa? Bocorannya kenapa nih Pak Bambang? Kenapa nih Saya orang-orang- jadi Saya- mengkritik nih. Saya juga penasaran Pak, orang-orang Jepang kemarin banyak yang pulang katanya. Kenapa nih Pak? Terus masalah yang vaksinasi ya, mereka ingin mendapatkan yang sesuai rekomen mereka, Pfizer dan Moderna, dan termasuk penanganan di sini kurang maksimal. Nah ini kembali lagi bicara penanganan kurang maksimal ini.
Dan kebetulan kami di kawasan Egypt ya, Forum K3L Egypt. Dan kebetulan juga saya dapat Doorpass jadi ketuanya. Jadi kita melihat nih bagaimana caranya ini sebelum booming sekarang nih masalah oksigen konsentrator. Nah, ketika oksigen down susah dicari dan kita harus mensuplai karyawan yang membutuhkan karena harga besar rumah sakit, kita harus menyiapkan oksigen konsentrator. Nah, itu sebelum ramai sekarang nih, saya udah rilis duluan sebenarnya. Jadi itu masuk BCP ketika worst case gitu ya, kasus terburuk. Termasuk penanganan, jadi kita koordinasi dengan rumah sakit kebutuhan konvalesen plasma darah. Ini pun kurang diperhatikan gitu kan, kadang penanganan obat, sementara vaksin terbaik, mohon maaf ya, menurut saya ya, analisa saya. Karena vaksin terbaik itu tercipta dari orang yang pernah positif dalam berbentuk plasma konvalesen kalau menurut saya ya, diskusi teman-teman. Dan kebetulan di forum kami sendiri kita punya database pendonor siaga ya yang siap membantu. Untuk saat ini alhamdulillah tiap hari menambah 5 orang dan baru jalan seminggu sih sebenarnya untuk koleksi. Sebenarnya udah lama sih. Cuma kita koleksi orang-orang yang benar siap jadi pendonor siaga. Itu salah satu worst case kami. Bahkan udah alhamdulillah juga udah bisa menolong yang lain. Baik. Itu salah satu BCP kami gitu, menyelamatkan orang. Karena ketika salah satu sampai fatality ya, meninggal dunia, apalagi orang penting gitu kan, itu kan gimana? Kan impact ke perusahaan kan lumayan gitu, bisa stop produksi atau banyak kebijakan baru yang muncul yang bisa mengganggu proses operasional. Mungkin itu dulu Pak dari saya. Ya Pak Bambang, terima kasih Pak Bambang. Oke lanjut, ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Satnova. Selamat datang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Satnova? Silahkan memperkenalkan diri. Mic-nya udah unmute. Saya Satnova dari PT Indonesia Polymer Compound ya. Baik Pak. Di plastik, coloring, compounding, dan markobar. Di Indonesia PT Polymer Compound kita untuk kopi ini melaksanakan vaksin gotong royong ya. Baik. Itu kita sudah mendaftar di Kadin itu bulan Maret, realisasinya bulan Juli ya, tanggal 9. Itu vaksin pertama. Kemudian vaksin kedua tadi ya, tanggal 30. Jadi kita vaksin sekitar 120 orang karyawan. Gitu, Pak. Terima kasih Pak. Oh, mantap. Oke, luar biasa ya Pak. Oke. Antusiasnya luar biasa. Nah, saya juga ingin menggelitik nih. Tadi yang dikatakan sahabat-sahabat saya Pak Dodi maupun Ibu Neng ya, terkait ini Pak, yang untuk tadi Jepang bisa pergi itu karena apa Pak? Karena penanganannya di sini katanya Ya, karena vaksinnya dirasa kurang ya. dirasa kurang efektif gitu ya Pak. Jadi maunya yang Moderna gitu. Oke. Makanya jadi balik ke Jepang Baik. gitu ya Pak Kalau Bambang. kalau Seperti memang itu ya, vaksinnya Pak. seperti itu, kenapa yang di Indonesia cuma dikasihnya yang kayak AstraZeneca atau Sinovac itu bagaimana? Mungkin ada tanggapan Pak Bambang? Pak Bambang? Saya nggak ngerti loh. Baik, ini sharing saja. Tadi ingin dibuka ya ya. memang kita sebenarnya bukan pakar kesehatan ya Pak. Iya, betul. Kita kan pakar keselamatan kesehatan kerja gitu ya. Kita pakar praktis kita 3LH. Kalau kita kan kalau saya jadi Mendak mungkin saya sampaikan lah nanti. Ya. Oke, baik. Dari kepentingan politik lah. Ya, kepentingan politik ya Pak. Baik, kita mengedepankan itu. Untuk terkait vaksin memang selama ini sudah antusiasme masyarakat sudah mulai naik ya Pak, karena memang terkait kebijakan-kebijakan tadi. Nah, terkait ada yang divaksin Pak, katanya setelah vaksin itu ada yang meninggal. Itu pengaruhnya apa sih sebenarnya Pak vaksin? Apakah vaksin tersebut ada pengaruhnya, ada efeknya, atau bagaimana Pak? Atau memang tubuhnya kurang bagus menjadikan beliau tidak bisa panjang umurnya gitu Pak? Nanya ke siapa Pak? Saya. Ya Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Waduh, saya nggak ngerti tuh. Kalau masalah itu mah
Yang jelas ya, yang saya tahu rata-rata itu komorbid. Baik. Komorbid ditambah panik Pak, psikologis. Baik. Kalau yang saya tahu ya. Ya, kita sharing saja Pak. Saya sampaikan lagi sebenarnya di forum kami sering menyampaikan berulang-ulang. Orang jangankan untuk dibawa ke rumah sakit, mau di PCR aja stres Pak. Mau di Betul. PCR belum apa-apa. Gitu. Udah stres duluan, udah down duluan. Betul Pak, betul Pak. Asam lambung naik kan, otomatis kan stres lah. Baik. Yang saya tahu ya, yang dari interview teman-teman saya survei, asam lambung naik, dan saya juga mendapatkan informasi bahwa ketika asam lambung naik kemungkinan mengganggu Sesak napas ya. Stres dan saya sesak tahu itu napas. mungkin dokter lah yang lebih tahu, ahli laboratorium, dan kemungkinan jadi positif. Bahkan saya punya kejadian lah, salah satu lah. Jadi kita PCR di perusahaan ya, kita orang lain lah. Saya kan survei terus mencoba menggali informasi teman-teman termasuk herbal segala macam. Jadi informasi ketika ada salah satu karyawan ketika mau di PCR, dia PCR-nya nungguin hasil PCR lah, dia stres tuh, sesak napas, keluar ke rumah sakit. Di rumah sakit di PCR, di perusahaan di PCR, dari perusahaan itu negatif hasilnya. Di rumah sakit jadi positif. Saking takutnya ya Pak. Sudah Ya down. benar. Jadi salah Gimana, Pak satunya Dodi? itu Iya. kita jangan panik lah Pak. Betul. Salah satunya ya. Jujur, Pendekatan ESG udah Pak. betul. Oke, Pak. Jujur saya nih kalau Bang ya, jujur saya di perusahaan itu saya 1 bulan sekali swab Bang. 1 bulan sekali Iya. Pak. PCR test. PCR test. Yang antigen ya Pak? Bukan PCR. Oh PCR. PCR itu sangat mahal loh, 900 ribuan. Luar biasa. Luar biasa ya. Hari ini pun tadi siang saya habis PCR. Alhamdulillah sih negatif, udah Alhamdulillah. keluar 3 jam kan. Kita di Seluam itu langganan kita kan nyebut nama ini deh, berarti Iya. di rumah sakit itu jadi 3 jam itu langsung keluar ya, alhamdulillah. Iya. Ini negatif. Tapi masih ada ya itulah upaya kita untuk tracking Pak. Tracking ya. Di tracing Ya, di tracing. sekarang ini Betul. karena angka data dari pemerintah kan masih tinggi, jadi manajemen membuat kebijakan masih terus kita swab per bulan sekali. Ya. Gitu. Jadi ya sampai sekarang sih jujur masih ada lah karyawan sisa 2 orang lah yang masih Positif. gitu. Tadi kan pertanyaannya Pak Sabto adalah kenapa sih orang udah divaksin kok meninggal Ya, gitu. betul. Nah sebenarnya sih Pak begini ya, yang namanya meninggal itu kan itu udah urusan takdir ya. prerogatifnya Allah ya. Nah kan itu bisa saja alasan meninggalnya karena itu. Tapi kalau kita berbicara dari segi medis gitu ya, Ya. pernah saya dengar itu, kenapa orang divaksin kok bisa meninggal padahal kan ini gitu kan ya, udah 2 kali gitu. Betul. Nah, karena bisa saja ketika Imun tubuh ya. imun tubuhnya, imunitinya memang Kurang turun. bagus. Tadi sebenarnya benar tepat banget tuh yang Pak Bambang sampaikan, itu lebih ke psikologis. Psikologis ya Pak. Psikologis. Baik. Orang itu kan imun itu adalah dari psikologis kita. Psikologis kitanya itu bagus, imun pasti naik, Naik ya. gitu. Iya. Oke Pak Satnova, mungkin ada yang mau disampaikan Pak, diceritakan mungkin terkait sharing-sharing vaksin. Mungkin Bapak udah vaksin berapa kali Pak Satnova? Pertama tanggal 9 Juli. 9 Juli Pak, oke. Kedua tadi tanggal 30 ya. Oh udah 2 kali ya Pak? Vaksin gotong royong. Oh gotong royong. Apa Pak vaksinnya Pak? Sinovac atau Bio Farma Astra? ya? Enggak, biasanya kalau gotong royong nggak pakai Sinovac ataupun AstraZeneca. Ya, bukan ya Pak Bukan ya? ya Pak? Apa tuh Pak? Sinovac, Pak. Sinovac. Sinovac juga. Enggak. Oh. Sinovac yang dari Bio Farma ya kalau nggak salah. Oh Sinovac ya. Kalau Sinovac. kasus COVID di PT EPC itu lebih kurang sekitar 30 karyawan, Pak. Oke. Itu udah pulih sekitar 25 orang. Nah, sisanya masih isolasi mandiri ya di rumah. Isoman ya Pak. Nah, kasus-kasus COVID itu biasanya kalau kita interview dia rata-rata karyawan tidak tahu ya dari mana terdampaknya, mana terinfeksi. Rata-rata kita tanya itu nggak tahu mana gitu. Tiba-tiba ada gejala sakit, Ya OTG ya, Kepalanya orang pusing. tanpa gejala. badan tidak enak, gitu. Batuk-batuk.
Itu Pak. Oke Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sanal Pak sharingnya. Baik, ini sangat-sangat vaksin ini perlu ya sebenarnya buat kita semua, karena memang kalau tidak ada kebijakan ya tidak ada yang langsung action seperti itu ya. Ya Kurangnya awarenya ya, kurang Pak. awarenya betul. Kurang Nah, sebenarnya saya pun, keluarga saya pun sendiri juga sama. Istri saya pun juga takut mengenai vaksin. Nah, saya ingin memberikan saran saja kepada masing-masing rekan-rekan yang ada di sini. Sebenarnya kalau memang kita itu sudah divaksin ya, sebenarnya tubuh kita sudah mulai membaik ya, artinya kekebalan tubuh ya itu sudah bagus. Nah, ketika keluarga kita belum, nah apakah masih ada kita yang sudah divaksin masih ada terkena virus gitu ya, virus karena memang kekebalan tubuh sebenarnya sudah terbentuk, tetapi masih terkena tidak tubuh kita terkena misalnya sudah 2 kali vaksin gitu. Bagaimana Pak Dodi atau Bu Neng menanggapi itu terkait vaksin, apakah masih ada pengaruhnya terkait virus COVID-19 ini? Pak, sudah divaksin 2 kali tapi tetap ada potensi untuk terpapar. Ada potensi ya. Nah sebenarnya bukan potensi Pak, memang sudah banyak juga, ada yang sudah 2 kali tapi masih terpapar. Itu vaksin itu adalah salah satu ikhtiar kita. Baik. Salah satu ikhtiar kita supaya ketika terpapar itu tidak terlalu parah tingkat keparahannya. Anggaplah kalau misalnya dari K3 kan ada tingkat keparahan ya, tingkat keparahan frekuensi rate, seperti rate ya kan Pak. Nah, tingkat keparahannya itu yang menjadi lebih rendah. Nah, COVID ini sendiri seperti ini Pak. Saya mengalami sendiri ya kejadian kemarin di keluarga saya, ada yang sampai memang wafat ya karena kondisi COVID sendiri. Nah, kenapa? Kan ada varian COVID ini kan ada fase di mana dia orang tanpa gejala, yang artinya dia positif tapi kan dia nggak berasa apa-apa. Nah itu Pak yang memang dia bahaya kan. Gue tuh nggak apa-apa nih, makanya bisa keliaran. Padahal nggak begitu. Justru ketika dia yang nggak apa-apa, ketemu sama orang yang lagi imunnya turun. Nah orang yang imunnya turun ini yang bisa jadi dia adalah menjadi seseorang yang bergejala. Nah gejala sendiri kan ada yang ringan, ada yang berat. Nah yang berat, yang ringan ya mungkin dia cuma pusing gitu kan, batuk pilek yang memang nanti akan sembuh dengan sendirinya. Nah sementara kalau gejala berat, virusnya sudah nyampe ke paru-paru Pak, saturasi sudah di bawah 50, nah itu yang waspada. Waspada ya? Udah bukan waspada lagi, itu udah tinggal, kalau kemarin saya baca ada beberapa jurnal di internet, itu udah bukan kita berbicara masalah tingkat kesembuhan berapa persen Pak, ketika saturasi itu di bawah 50, tapi berbicara berapa persen sih tingkat kehidupan. Ya, saya sempat diskus juga sama waktu itu dokter paru, bagaimana nih kondisi keluarga saya, kondisi saturasi sudah sekian. Oh berdoa aja, kalau saturasi sudah segitu udah tingkat kritis gitu. Nah yang kita hadapi adalah apa? Supaya jangan sampai kita itu bergejala berat. Betul. Bergejala berat. Nah salah satu ikhtiarnya adalah apa? Vaksin gitu. Ya? Iya Pak. Oke baik. Nah terkait ada yang tadi mungkin yang kita kan di perusahaan ada yang WFH, ada yang WFO ya. Nah kalau misalkan yang WFH mungkin ya bisalah untuk terkait dia lebih safe lah di rumah. Tapi kalau yang WFO itu kan kita memang di perusahaan sangat-sangat masih ada potensi lah ya. Meskipun kita bekerja pasti ada pengaruhnya di perusahaan, ketemu orang, terus kemudian pulang juga akan membawa virus. Nah untuk hal ini kita ketahui. Nah bagaimana sih penyuluhannya terkait mungkin kalau yang bekerja rutinitas tiap hari bekerja itu penyuluhannya bagaimana seorang praktisi K3LH nih terkait mungkin dari mulai karyawan pergantian shift, terus kemudian mengenai karyawan penyuluhan seluruh karyawan intinya ya, apakah dia mengerti tentang COVID-19 karena memang sangat-sangat sulit untuk penerapan prokes mengenai cara memakai masker yang benar. Kadang ada cuma di dagu, masih ada cuma di hidung saja. Nah itu bagaimana? Betul. Sebenarnya awareness-nya itu memang agak susah banget ya? Pak. Karena kan kita lebih ke harusnya kita lebih aware terhadap diri kita sendiri. Karena ketika kita berbicara kita pakai masker nih. Masker ini bukan hanya berguna untuk kita, tapi untuk orang lain. Makanya sekarang itu hashtagnya kan maskermu melindungiku, maskerku melindungimu kan gitu hashtagnya untuk sekarang ya. Nah untuk di perusahaan sendiri sebagai preventif kita supaya jangan sampai terpapar gitu. Bagaimana?
Ya, salah satunya tadi sosialisasi kan, tadi yang Bapak tanyakan sosialisasinya bagaimana. Sosialisasi biasanya ada kayak pamflet atau poster-poster yang kita tempel di papan, ya. Bukan hanya di papan tapi lebih ke tempat-tempat yang memang mengingatkan, ya, reminder. lebih gampang orang lihat. Nah, itu terus udah gitu juga ada kan video-video yang kita putar terus gitu. Seperti itu sih, sosialisasi sama edukasi. Biasanya edukasi yang diberikan oleh tim P2K3. Nah, disinilah efektivitas P2K3 sendiri atau gugus tugas yang kita bentuk di perusahaan. Gugus tugas, seperti ya. itu. Kita sebagai gugus tugas semuanya ya, COVID-19 harus tetap peduli. Harus. Karena kalau bukan kita, ya siapa lagi? Betul. Ya, nah, ini di Indonesia kan sangat terus meningkat ya Pak Dodi ya. Terkait kemarin memang dilarang mudik, tapi pada susah masyarakatnya, masih banyak kumpul ya. Kita sebenarnya banyak yang stres, pengen keluar ya kan, pengennya yang sudah divaksin 2 kali pun dia enjoy, nggak pakai masker dan sebagainya. Itu seperti apa sih menanggapi gejolak seperti ini? Padahal pemerintah juga sudah memberikan warning ya terkait tidak boleh kumpul dulu, sabar supaya COVID ini turun dulu, tapi lama-lama kok semakin naik. Ini bagaimana? Jadi kita segini kapan sih berlalunya badai COVID ini Pak Dodi? Jadi kita kan ya bang, Indonesia budayanya kan nggak bisa lepas ya dari kegiatan sosial masyarakat. Jujur Pak Sato, jadi kalau saya secara pribadi pas setelah pandemi masuk, saya mengerti akan pandemi ini, saya tahu akan bahaya COVID ini. Saya ini menilai saya udah menilai sebagai praktisi K3 itu mulai dari diri saya sendiri dan keluarga. Di situ saya terapkan. Sekarang ini anak saya pun yang 12 tahun aja saya sudah suruh vaksin. Semua udah, satu keluarga ini saya sudah vaksin. Luar biasa. Jadi saya menilai istilahnya kita memanajemen resikonya itu kita nilai dari kehidupan kita dulu. Betul. Lalu saya punya cerita itu dari tetangga saya. Baik. Jadi setelah pandemi masuk, kita sudah mulai mau diwajibkan memakai masker. Itu anak saya kalau main itu pakai masker. Oh, luar biasa ya Pak. Sudah jadi habit ya, kebiasaan. Luar biasa Pak. Dan tetangga-tetangga teman-temannya itu nggak ada yang pakai masker. Saya selalu menekankan untuk keluarga terlebih dahulu pakai masker gitu. Karena saya adalah orang praktik K3. Baik. Gitu. Dan juga saya sering mengedukasi juga teman-teman yang di rumah, saudara-saudara atau tetangga gitu ya, untuk mengedukasi tentang bahayanya COVID ini. Baik. Jadi yo kalau kita mau semuanya berakhir, ayo gitu. Baik. Pertama kan programnya pemerintah ini kita mengajaknya vaksin. Betul. Gitu. Coba kalau vaksin sudah 100% semua, yuk kita lihat nih virus ini masih ada apa enggak gitu kan. Betul Pak. Atau ini mungkin nanti dari Badan Kesehatan Nasional atau internasional akan mengkaji lagi apakah ini virus ini jadi berbahaya apa enggak terhadap orang-orang yang sudah divaksin. Betul Pak. Gitu. Jadi seperti itu Bunda. Jadi pada intinya kita harus terbiasa. Betul. Membiasakan diri berdampingan hidup dengan virus ini. Ya kan mau tidak mau Pak. Ya, mau nggak mau. Karena musuhnya nggak kelihatan loh Pak ini, ya kan? Musuhnya nggak kelihatan tapi membahayakan. Iya. Banyak kan orang-orang tersayang yang sudah diambil gara-gara virus ini. Ya, jadi itu teman saya kan orang China ya. Jadi di China itu sekarang itu malah dibalik. Sekarang orang yang pakai masker itu dipertanyakan, kamu kenapa pakai masker? Yang di sana di China. Sudah begitu. Padahal dulu permulaannya dari sana ya. Awalnya dari sana. Apakah kamu sakit kayak gitu? Ditanya seperti itu. Padahal dia hanya alergi atau apa gitu. Jadi ya ayo kita pengen gitu lepas masker gitu loh. Iya, ayo bareng-bareng ya Pak. Di Amerika sendiri sudah ya Pak, sudah menerapkan itu. Betul, kita juga belum. Jadi menganggap kalau virus ini biasa saja mungkin nextnya gitu ya Pak ya. Jadi nggak paranoid banget yang memang ketakutan, takut kenapa gitu. Oke, sudah hadir tadi Pak siapa namanya Pak Denny ya, Hermana. Pak Denny Hermana. Pak Denny, Assalamualaikum Pak. Wah, ada pertanyaan tuh. Oke. Dari Mas Pasra. Oke Pak Pasra tadi terkait suplemen ya.
Oke, bagaimana? Apa pertanyaannya bagaimana? Oke, mungkin diulang pertanyaannya tadi. Terkait suplemen untuk anak itu apa? Suplemen bagus ya untuk keluarga mungkin ya, suplemennya yang bagus. Kalau saya sih Pak berdoa yang pertama. Itu yang pasti ya. Itu yang pertama. Terus yang pertama berdoa, yang kedua ya psikologis. Psikologis kita pertahankan, kita jangan pernah bersuuzon ya, mikir yang aduh gimana yang nantinya endingnya akan bikin imun kita turun. Nah, yang ketiga saya makannya yang memang kita sehat lah ya, makanan sehat, kurangin junk food dan sebagainya. Istirahat yang cukup, sama paling ya vitamin biasa saja sih Pak, vitamin C, vitamin D gitu sih. Ya sejatinya vitamin itu kan ya hanya penunjang sih sebenarnya. Sama aja komposisinya, asalkan kita memang benar-benar rutin lah untuk konsumsinya gitu. Jadi untuk menambah kekuatan imun kita juga. Oke, baik. Tadi ada Pak Sanova ya tanya untuk stress management itu seperti apa ya? Nah, stres manajemen. Stres aja dulu manajemennya loh ini. Kalau menyampaikan di pertama kali, memang sepertinya ada stres manajemen ya. Jadi bagaimana upaya kita membantu pengusaha atau investor gitu kan untuk meningkatkan kembali perekonomian. Ya. Yang mana tadi misalkan kita produksinya 1.000 tiba-tiba turun jadi 300 gitu kan mempengaruhi perekonomian teman-teman juga. Yang tadinya kita punya overtime untuk teman-teman kalangan operator gitu kan, sekarang mah istilahnya kerja 2 hari sekali gitu atau seminggu sekali kita bekerja gitu. Insentifnya kita ke kampus, uang kehadirannya nggak ada kan gitu ya. Jadi ya kalau pesan saya sih Pak Sabto ya sebagai praktisi juga saya juga dulu tidak ujuk-ujuk jadi seorang praktisi seperti ini gitu. Karena saya merasakan yang namanya jadi operator. Baik Pak. Gitu. Dari 2001 saya jadi operator salah satu di perusahaan Egypt sampai 2006 gitu yang merasakan gitu. Bagaimana hatinya seorang operator stres ya Pak. Iya, kalau nggak ada insentif, kalau nggak ada overtime seperti apa. Apalagi sekarang banyak ya perusahaan yang merumahkan, ya kan sebagian dari karyawannya karena memang ya betul, karena memang kondisi kayak gini kan, banyak sekali. Oke Pak Sanova, bagaimana Pak untuk perusahaan sendiri? Bagaimana kenapa Bapak stres nggak Pak ini Pak? Terkait pandemi ini ya, semuanya jadi stres ya Pak. Ya, kalau di perusahaan kita EPC Indonesia Polymer Compound untuk produknya berkurang 50%, Pak. Karyawan sendiri gimana nih Pak? Karyawan sendiri sudah banyak yang dirumahkan atau mungkin sudah ke tahap PHK? Oh, kalau PHK nggak ada, Bu. Cuma kita kalau untuk produksi tetap jalan ya, 50% gitu. Dan untuk karyawan office itu ada yang WFO dan WFA. Karena karyawannya kan sedikit, hanya kalau di office itu 25 orang, Bu. Kalau di produksi sekitar 90 orang. Jadi produksinya tetap jalan 3 shift. Cuma jalannya separuh ya 50% gitu. 50% ya Pak? Ya, 50%. Ya kita kan customer-nya ada yang elektronik, customer terbesar kita contohnya Epson gitu. Dan otomotif gitu Pak. Baik. Tapi kita tetap supply ya, tetap kalau customer tetap order kita tetap penuhi gitu. Oke, baik. Gitu Pak. Informasinya. Baik Pak. Tapi Pak Sanova tidak stres kan ya Pak? Tidak stres. Dibikin enjoy saja Pak, karena semuanya itu terkait pikiran Pak. Ya tujuan kita kan harus sembuh semuanya. Jadi kita memang tidak boleh stres Pak. Betul. Oh, enggak Pak. Enjoy Pak. Enjoy ya Pak, alhamdulillah. Jadi semua harus enjoy ya Pak Dodi ya. Saya ada evaluasi sedikit nih Pak Sabto. Baik Pak Dodi. Tentang screening di tempat saya bekerja. Oke, baik. Jadi
Saya juga sempat stres ya karena pengelolaan security keamanan itu artinya under saya gitu, baik. Ya saya stres karena rata-rata yang terpapar positif adalah security. Gitu. Jadi mereka bergantian secara arisan. Oke. Ini sembuh lanjut temannya. Lanjut ya. Yang temannya sembuh lanjut temannya lagi, lanjut sembuh ke shift yang satunya. Jadi bagi ini juga buat informasi ya buat teman-teman semua yang ada di sini. Jadi untuk di factory itu coba kita evaluasi untuk termogan itu jangan yang tembak. Gitu. Oke. Kita bikin yang otomatis, Pak. Otomatis ya. Tapi harganya mahal Pak Dodi. Ya resiko. Resiko ya. Bukan resiko sih, nggak terlalu mahal lah apa gimana. Jadi memang itu sangat efektif Lebih sekarang efektif. Untuk suhu ya. Iya, untuk pengaturan Pengaturan suhu, baik. Yang otomatis langsung kita tempel sendiri, Baik. langsung sudah keluar angka suhu kita berapa. Digital lalu lah ya. Betul. lalu Itu kita lebih akurat ya, lebih akurat. 80% lah ya akuratnya Betul. ya. Kalau sekarang kan cari termogan nggak kayak 2 tahun Iya, yang lalu betul. ya Pak, itu termogan Sulit itu ya. udah kayak cari permata, susahnya luar biasa kan. Karena kulit itu kan memang ya garda terdepan lah gitu ya di lobby gitu. Jadi Oke. evaluasi saya sih pesan di sini tuh ya seperti itu. Hindari kontak langsung dengan security gitu. Baik. Itu ya yang penting. Oke, baik, terima kasih atas kehadirannya semuanya. Sebenarnya waktunya sih pengennya panjang ya Bu Neng Iya. sama Pak Dodi. Waduh, tapi ya mau nggak mau memang waktu yang sangat singkat ini. Terima kasih sharingnya. Nah, sebelumnya kita tutup apa sih kesan-kesannya nih supaya sebagai Fabrikers atau kita sebagai praktisi nih ya ke K3L itu membuat kita tetap semangat nih untuk memberikan edukasi, penyuluhan terkait minimal keluarga kita terlebih dahulu, diri kita sendiri dan rekan-rekan kerja kita supaya perusahaan tetap fight. Mungkin itu saja. Coba di sharing ke kami apakah itu bisa menjadikan semangat mereka lagi yang tadinya takut vaksin, terus kemudian menjaga jarak, masker, APD itu harus dipakai, yang tadinya tidak mau biar mau, itu seperti apa Pak Dodi dan Bu Neng, silahkan. Kalau saya sih Pak lebih ke sosialisasinya itu lebih ditingkatkan lagi ya, karena gini, mereka tuh belum aware aja. Kenapa belum aware? Karena mereka belum melihat secara langsung mungkin ketika ada seseorang yang maaf kata ya sampai terjadi fatality. Di dalam kehidupannya, melihat oh ya ini ternyata infeknya si COVID ini tuh sampai seperti Luar ini loh, biasa. sedahsyat ini. Betul. Karena yang diberitakan itu kan ya namanya diberita gitu ya, apa benar apa enggak. Kalau tidak melihat sendiri, kadang-kadang mereka ini Tidak itu kejadian yang baru ya. harus kejadian. Nah, di situ sosialisasi kita harus lebih gencar. Lebih gencar bagaimana supaya mereka aware. Betul. Nah, vaksin sendiri kenapa sih pakai takut? Sebenarnya gini, kalau kita nggak vaksin harusnya lebih takut, Pak. Iya kan? Iya, Kalau iya. nggak vaksin juga takut. Kenapa? Ketika kita terpapar, amit-amit ya, nauzubillah min dzalik, kita terpapar, ternyata nantinya bergejala, mending kalau bergejalanya cuma ringan. Kalau bergejala berat, ya kan? Sekarang Pak, alhamdulillahnya mungkin sudah ada penurunan ya Pak Dodi ya. Sudah ada penurunan daripada saya lihat di grafiknya Picobar itu kan tinggi banget Tinggi ya. Di 2-3 minggu yang lalu tuh luar biasa. Saya ngurus di tanggal 2 Juni Pak, tanggal 2 Juni ya berarti kan sekitar 1 bulan yang lalu ya. Sampai ke rumah sakit kemana-mana penuh. Saya cari rumah sakit kemana-mana penuh. Semuanya penuh. ICU jangan harap deh Pak dapat ICU. Benar, susahnya luar biasa. Sampai ketika kita berbicara nih orang meninggal. Orang meninggal bagaimana sih? Kita itu pemakaman antri Pak, ada urutan listnya. Kita waiting list keberapa sih? Luar biasa ya. Iya, ada sampai yang dimakamkan misalnya meninggal dari jam 7 pagi gitu bisa dimakamkan 2 jam 7 pagi lagi, ada yang seperti itu. Karena apa ya? Karena memang terlalu banyak gitu, terlalu banyak ya. Alhamdulillah sekarang udah ada penurunan ya karena PPKM darurat ini ya gini ya. Salah satunya ikhtiar dari pemerintah untuk kita menangani penanggulangan COVID sendiri. Betul. Gimana Pak Dodi, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Nah, ya pesan-pesan dari saya Baik. buat para Fabrikers, para pejuang keluarga juga kita semua. Ya. Jadi teman-teman, kita tahu ya, COVID ini real, COVID ini nyata, COVID ini termasuk wabah berbahaya. Gitu ya. Jadi tetap menjalankan protokol aturan pemerintah 5M, lalu juga ikuti vaksin program pemerintah. It's okay, no problem kok vaksin, jangan dipermasalahkan. Hindarin berita-berita hoax tentang
ini, tentang itu, tentang yang menyesatkan kita seperti itu. Lalu ya terutama kalau yang Anda nonton untuk tim-tim manajemen dari Baik. satu perusahaan, top manajemen, Ya, itu, mudah-mudahan aware ya, lebih. mudah-mudahan aware juga Ya. terhadap kita semua gitu. Ayo loh, kita semua dari pekerja itu mengharapkan untuk peningkatan kembali perekonomian kita. Baik, ya. Gitu. Setuju. Sip, gitu aja. Oke, terima kasih Bu Neng, Oke, Pak Dodi yang sama-sama, sudah Pak hadir Sabto. menyempatkan waktunya, sangat-sangat sibuk ya, ternyata sudah bisa menyempatkan hari ini. Oke, terima kasih kepada jurnaliskawasan.com dan kepada rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya yang tadi sudah join di Zoom ya, dari Pak Bambang, terus kemudian Pak Denny Hermawan dari JM Rumah Sakit ya, tadi kebetulan juga terputus tidak bisa, terus kemudian Pak Satnova ya yang tadi juga sama sudah sharing ke kita. Mudah-mudahan hari ini ilmunya bisa disampaikan ke kita semua dan bisa menjadikan pandemi ini bisa turun lah ya, jadi kita bisa berlalu lah seperti itu, jadi kita bisa berkarya lagi, bisa seperti dulu lagi gitu ya Pak Dodi. Harapan kita memang mudah-mudahan Kangen ini ya, seminar offline ya. betul yang tadinya ini, jadi baru kali ini kita ketemu ya. Terakhir itu kita seminar offline Februari 2020 sebelum pandemi banget itu ya Pak. Udah pandemi di China tapi belum Tapi belum di Indonesia, kita masih bisa seminar offline. Oke. Ternyata kalau nggak salah 2 minggu setelah itu kita ya ada di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih semuanya Pak Dodi dan Bu Neng ya sudah hadir hari ini. Sama-sama. Ya, terima Sama-sama, kasih Pak. banyak. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dodi, ya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube Jurnal Kawasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.